Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melian Gayatri ML. Saya dari kelas K02. NIM saya 180388201030. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan neurologis pada bahasa. Otak manusia dan otak binatang. Berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg. Ukuran ini adalah 2% dari berat badannya, akan tetapi menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari dua bagian utama, yakni tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan. Yang kedua, otak. Otak terdiri dari dua bagian, yaitu batang otak atau brainstem, korteks cerebral atau cerebral cortex. Korteks cerebral menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Korteks cerebral manusia terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 fiber yang dinamakan korpus callosum. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Menjelang anak mencapai umur sekitar 12 tahun, terjadilah pembagian fungsi yang dinamakan lateralisasi. Pada hemisfer kiri ada daerah, yakni daerah Wernicke, yang lebih luas daripada bagian yang sama di hemisfer kanan, karena yang berperan lebih banyak dalam kaitan dengan bahasa adalah hemisfer kiri. Hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan lobe, antara lain yakni yang pertama, lobe frontal, bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kognisi. Lobe temporal, bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Lobe occipital, bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan. Dan yang terakhir, lobe parietal, bertugas mengurusi rasa somatik, yang rasa yang ada pada tangan, kaki, dan muka. Otak binatang. Korteks cerebral pada binatang boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Manusia memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, tetapi binatang lebih banyak memakai otak untuk kebutuhan fisik. Kaitan otak dengan bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer, pendengaran. Setelah itu diterima, dicerna, dan diolah. Selanjutnya, bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui vasikulus akurat. Gangguan wicara. Gangguan wicara adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah atau kurangnya oksigen pada otak, atau stroke. Akibat penyakit stroke ini juga ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Macam-macam afasia yakni adalah afasia Broca atau lesion. Kerusakan yang terjadi di daerah Broca. Afasia ini menyebabkan gangguan pada pencernaan dan pengungkapan dan pengungkap ujaran. Yang kedua, afasia Wernicke. Kerusakan terjadi pada daerah Wernicke, yakni bagian agak ke belakang dari lobe temporal.
Penderita ini lancar berbicara, hanya saja kalimat yang diucapkan susah dimengerti karena tidak cocok maknanya. Yang ketiga, afasia amonik. Kerusakan otak terjadi pada bagian depan dari lobe parietal atau pada batas antara lobe parietal dan lobe temporal. Penderita ini tidak mampu mengaitkan konsep dan bunyi atau kata yang mewakilkan atau yang mewakilinya. Yang keempat, afasia global. Kerusakan tidak terjadi pada suatu atau dua daerah saja, tetapi di beberapa daerah yang lain. Kerusakan dapat menyebar dari daerah Broca, melewati korteks motor, menuju ke lobe parietal dan sampai ke daerah Wernicke. Kerusakan ini menyebabkan gangguan fisikal dan verbal yang sangat besar. Dari segi fisik, bisa lumpuh di sebelah kanan, mulut bisa mencong dan lidah tidak cukup fleksibel. Dari segi verbal, tidak dapat memahami ujaran orang dan ujarannya tidak dimengerti orang. Afasia kondusi, kerusakan yang terjadi pada fiber-fiber yang ada pada fasikulus akurat yang menghubungkan lobe frontal dengan lobe temporal. Penderita ini tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan padanya. Otak pria dan otak wanita. Ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara otak pria dengan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan yang seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Mengenai otak pria dan wanita, ini ada kecenderungan yang lebih besar bagi wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada pria. Begitu juga afasia yang akan lebih sering muncul pada pria daripada wanita saat mereka terkena stroke.